Siap Good People, event kali ini adalah bedah buku Dilan. Aduh, Alright, seneng banget ya. senang banget. Kalian sangat antusias banget di sini. Semuanya teman-teman, makasih banyak. Selanjutnya mungkin kalian ingin mengenal siapa ketua dari XTC Ketua dari Kota XTC, Bandung. Kota Bandung, Kota ya. Bandung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di acara bedah buku Dilan ya. Dimana kenapa saya mengangkat bedah buku Dilan gitu karena mungkin di zaman itu juga kita lagi nakal-nakalnya ya mungkin, dan posisinya juga kita juga yang nakal ada, yang baik ada gitu. Jadi persis kayak cerita Dilan gitu. Jadi kita juga harus bisa mengenalkan sosok Dilan itu seperti kita zaman dulu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan kalau dulu melihatnya tuh yang nakal-nakalnya aja gitu, yang baik-baik itu sebenarnya lebih banyak dari yang nakalnya. Jadi kita mengenalkan, mungkin mewakili XTC, Dilan itu mewakili XTC gitu. Jadi mungkin rekan-rekan juga misalkan sekarang sudah melihat perubahan XTC yang dimana dulu image-nya itu menjadi geng motor yang sekarang menjadi ormas yang badan hukumnya sangat lengkap lah. Di Indonesia ini kita itu sampai tingkat nasional, tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan itu kita tuh legalnya tuh sangat rapih lah kalau bilang. Jadi kalau misalkan ada gitu ya keluarganya atau temannya atau saudaranya yang pernah ada oknum-oknum kita ya, saya sebagai ketua XTC Kota Bandung sangat minta maaf, dan kalau misalkan kedepannya ada yang melihat seperti itu bisa kontak di sinilah. Sekarang sekrenya ada di sebelah kiri saya, dan kita sebagai pengurus dapat mempertanggungjawabkan misalkan ada oknum-oknum yang masih mengatasnamakan XTC. Kita yang menindaknya sendiri dan kita yang membawa ke kantor polisinya sendiri gitu, nggak usah bawa cari polisi atau apa, kita sendiri bisa membawa. Selamat datang buat Ayah Pilih Baik. Mungkin kita dulu nakalnya di jalanan, mungkin sekarang kita nakalnya menjadi nakal sering bikin acara, nakal sering bikin baksos, nakal sering bikin kegiatan-kegiatan positif. Nah, nakal-nakal kita itu sekarang menjadi arahannya lebih baik. Jadi kalau misalkan rekan-rekan pengen lebih tahu jauh gitu tentang XTC yang sekarang, bisa langsung ke sekrenya aja. Jadi ada sumber informasi yang lebih lengkap gitu tentang organisasi saya. Mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ayah di atas. Ayo tuh. XTC naon anjir. Jadi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kamu bersama XTC. Dilan juga geng motor sih sebetulnya. Tapi Dilan geng motornya mungkin MTC-nya. ITC atau BTC anjir. Nah, mana bukunya coba aing lihat beda buku Bang. Mana lupa bukunya? Cing minta buku ini. Gang. Jadi ini bukunya. Kamu bisa tahu aja. Ini nggak bisa bahasa Sunda ya? Bisa, beneran? Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh saya. Bedah bukunya gitu ya. Oleh saya, diterbitkan oleh penerbit Mizan, terus dibaca oleh kalian, terus kalian pada datang ke sini dan sekarang kita bertemu. Nah, saya sekarang mau membahas ini, tapi tidak akan berlama-lama, melainkan akan menjawab apa yang jadi pertanyaan kalian ya. Kalian boleh tanya, nanti saya jawab dalam hati ya. Kan lebih jujur. Menjawab dalam hati. Buat penanya pertama, pertama dapat uang 1.000.
Penanya kedua dapat uang 1.000 dari yang dapat pertama itu. Jadi estafet gitu loh ya. Mulai saya pancing dulu pertanyaannya bahwa cerita Dilan itu memang mungkin cerita nyata, ya memang cerita nyata, tetapi bisa jadi ektise mungkin, sangat mungkin. Tapi dulu mah belum ada logo mungkin ya. Dulu mah belum ada logo, belum ada Jokowi, belum ada SBY, belum ada Prabowo udah ada, Jokowi belum ada. Prabowo udah ada, masih Orba, tentara masih jagoan, sehingga Dilan kalau ditangkap polisi juga ada bapaknya gitu loh. Terus sehingga kalau polisi nampar juga polisinya ditampar balik sama bapaknya. Tapi nyatanya malah si Dilannya yang ditampar oleh bapaknya, karena memang jika nakal itu tidak merugikan orang lain mungkin itu bagus. Sebab tanpa anak nakal reuni nggak akan ramai katanya ya. Nah, sebab tanpa anak nakal juga guru BP nggak ada kerjaan ya. Terus sekolah memang begitu menyebalkan sekali memang pada waktu itu. Kenapa justru anak nakal yang dipecat? Yang dipecat mah yang sudah pintar ya. Anak nakal perlu dididik, jadi jangan dipecat. Sekolah itu memang begitu. Katanya perbedaan adalah rahmat, tetapi mereka menyuruh kita seragam, jadi aja jauh dari rahmat ya. Terus ya gitu. Terus itu cerita nyata, datanya dari Milia, itu datanya dari dia, jadi saya tinggal nulis aja. Saya tinggal nulis dan kemudian dapat royalti gitu. Nah, gitu. Terus royaltinya nggak ke saya, tapi ke istri saya. Karena semua uang adalah harus uang istri milik istri, uang saya milik istri gitu, jadi lebih double. Saya tuh enaknya bikin Dilan tuh begitu, datanya udah ada, nulis aja. Oh gitu ya gitu. Udah ada. Terus terbitin aja. Saya datang penerbit Mizan, terbitin, kalau enggak aku musihin gitu, tinggal ngomong gitu. Gampang. Terus diterbitin. Terus bestseller, Mizannya kaya. Mana ada dari Mizan enggak? Mizannya kaya raya. Karena aku cuma 10%. Mizan 90%. Tapi saya ke surga, Mizan juga. Nah, cerita itu saya sebetulnya bertanya-tanya pada buku pertama itu, kok nggak ada konfliknya ya novel ini gitu? Kok cuma gara-gara nampar ya? Gara-gara nampar kok jadi novel gitu loh? Ternyata ini bukan soal itu, bukan soal konflik, tapi bagaimana saya lebih mengangkat ke psikologisnya, gitu, ke segi kemanusiaannya. Bagaimana seorang pacar seharusnya melindungi, seorang lelaki melindungi pacarnya, supaya ketika pacarnya itu bangun tidur, yang diingat adalah dirinya. Apakah dia masih ada di bumi atau tidak? Gitu. Terus saya sedang mengajarkan kepadamu untuk jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Karena kalau kamu serius nyatain cinta, ditolak pasti kecewa ya. Tapi kalau kamu tidak serius nyatain cinta, ditolak, kamu bisa bilang biarin cuma bercanda, ya gitu ya. Jadi tergantung kamu masalah adalah apa yang kuanggap masalah jika tidak maka bukan. Tuh. Kalau ada yang manggil kamu monyet, ya cakar aja kan, kata dia juga monyet ya. Kalau ada yang manggil kamu anjing, ya gigit aja kan, kata dia juga anjing. Jadi memang kenapa kita tidak bersikap santai? Jangan-jangan karena setting diri kitanya yang belum disetting gitu. Kalau dari awal kamu ngaku kamu jelek, pasti kalau ada orang yang bilang kamu jelek itu bukan menghina tapi mendukung pernyataanmu ya. Jadi ya, udah sesimpel itu. Saya juga ngomong ke anak-anak, ke si BJ terutama, udahlah ngaku aja lah, mendingin ngaku geng motor aja, kenapa sih gitu? Iya kan?
daripada kita tinggal di tempat yang terhormat tapi korupsi. Benar tuh? Mending di tempat yang kalau anak-anak nakal itu kan, kalau ketemu anak baik, hei anak baik itu kan ke anak nakal, dasar anak nakal. Nah otak yang busuk siapa? Anak baik dong kalau gitu ya. So Habib Rizik ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Fir'aun mah ada ya. Fir'aun mah ada tertulis, sama kamu digini lagi, ya kan? Mending nakal aja sih Fir'aun, tapi kudu belajar berenang biar nggak tenggelam di laut merah ya. Nah gitu. Jadi ini memang tentang masalah itu. Terus tentang masalah jangan terlalu mainstream lah. Ya, buat perempuan-perempuan kalau nelpon pacarmu yang cowok jangan udah makan belum? Ah itu mah biasa. Tanyanya udah mapan belum gitu. Terus masa ada cowok nanya-nanya, kamu kemarin sama siapa? Gitu. Masa ada yang begitu? Jadi perempuannya ngomong, emang ayo pacaran sama polisi, diinterogasi terus, betul ya? Mending gini, tetanggamu udah makan belum? Gitu. Kok tetangga? Jangankan kamu, tetangganya aja aku pikirin ya. Dan cintanya meluas gitu sampai ke tetangga. Saya pikir si Dilan itu mencintai pacarnya cuma sebesar tai kuku. Di saat mana orang-orang mencintainya sebesar gunung, Dilan itu mencintai pacarnya sebesar tai kuku. Gunung memang besar, tetapi ketika hancur habislah sudah ya. Kalau tai kuku, kau hapus sekarang besok tumbuh lagi ya. Mencintai mah 50% aja. Jadi kalau saat ada kamu membenci pacarmu, kamu punya share 50% lagi ya, buat nambahin ya. Seperti itu, santai-santai aja. Kalau makanya di buku ini ya, kalau kamu pergi ninggalin aku, tidak masalah. Berarti dia kuat dong. Tetapi yang masalah adalah kalau aku meninggalkan kamu, karena aku takut kau kecewa. Gitu. Masa saya nggak bisa ngomong gitu, anjir. Punten kalau saya kasar karena saya bukan makhluk halus ya. Jadi saya mah biasa kasar. Jadi kalau ada orang saya mah kasar, emang udah biasa. Oh gitu. Tapi kalau saya biasa lembut, ketika kasar kamu kecewa ya. Jadi diawali oleh. Jadi gini sebetulnya lebih. Kalau terkenal sebagai anak baik itu ketika kamu nakal, kamu akan tertipu ya. Kalau kamu dikenal sebagai anak nakal, ketika baik, aduh gak nyangka ternyata baik ya, gitu. Aku suka Dilan, dia nggak pernah bawa PR ke sekolah karena itu pekerjaan rumah bukan pekerjaan sekolah. Aku suka. Ya. Terus aku suka dia ketika dingin bukannya dikasihin ke jaket. Kalau Dilan buka jaketnya terus dikasihin ke perempuannya, itu mah India bener gak? Dilan kan Bandung, jadi jaketnya tetap dipakai. Aku harus tetap pakai jaket ini karena kalau aku sakit nanti siapa yang melindungimu, gitu kan? Mending gitu atuh siapa di Sia. Bentar. Sia teh Singapore Airlines, singkatan. Nggak kasar kan? Sia mah nggak kasar. Ayo kayak ngomong naon aja. Jadi mending kan memang bersenang-senang kan pacar mana yang dibawa ke mall terus Daryu ke Paralugu ngomong naon gitu. Mending jalan-jalan, mending bersenang-senang ya. Mendingan beli TTS, betul? Isi tanpa lihat pertanyaannya, betul nggak? Kan udah dibeli, ngapain nanya-nanya lagi ya? Yang gitu-gitu. Bikin puisi seenaknya, nggak harus mengikuti apa yang kata Khairul Anwar. Jangan mengikuti apa yang dikatakan guru-guru bahasa Indonesia. Dia mengasih teori, dianya juga nggak berkarya ya. Nah makanya beli TTS, jangan lihat pertanyaannya, isi sendiri 5 kotak apa, mulai sama pacarmu gitu. 5 kotak, nyari aja mobil tuh. Yang nggak usah lihat pertanyaannya.
Nanti setelah selesai baru lihat pertanyaannya. Saya pernah ini mobil, pas lihat pertanyaannya, nama pohon di Kalimantan, si anjing. Nah, aku jawabnya apa? Tapi kan kalau ditebang diangkutnya sama mobil, gitu loh. Jadi kamu semua bisa menjawab. Saya pikir lebih baik sama orang gila yang menyenangkan daripada sama orang serius yang menyebalkan, betul. Sok datang we, jelema-jelema serius. Kurang kebayang kalau jelema santai mah, misalnya saya aja di kuburan misalnya ditanya sama malaikat salah jawab, pasti malaikat ngomong, iya bercanda tuh seriusnya, gitu ngerti nggak? Nggak langsung dihajar ya, orang serius langsung dihajar. Ah siapa serius aja gitu. Orang mah ngomong dia, atuh heureuy atulah gitu kan. Orang mah lamun ditanya ke malaikat kunaon makan 5, kunaon keur di bumi mana dan bala-bala 5 ngaku 1. Itu kan urusan dunia, ngapain dibahas lagi di sini gitu kan. Ya. Sebab orang mah ngarokok dari masuk surga ge pasti kudukan neraka nyalain sorokona gitu. Nah, cek orang mah mana yang nges lulus kuliah ngomong masih akademis berarti can lulus itu ya. Di Twitter serius gitu menurut saya demo 212 itu merupakan naon atuh anjing kira gandeng pisan. Atas dasar apa dia ngomong gitu kalau bukan karena ingin di like ya. Dan pada dasarnya mah dirinya juga menyebalkan, betul. Mendingan santai ngomong naon we. Kalau ada orang yang kalau ada yang aku suka ngomong gini, ayah sombong jawabannya kok tahu, saya lebih enak daripada dibantah, bener gak? Saya sudah di Twitter, ayah gimana supaya cepat lulus kuliah? Ambil D1 kan lebih mudah ya. Ayah gimana supaya berhenti merokok? Nyalakan kedua ujungnya. Nah, saya ngarokok lagi aja. Terus. Aneh gila sih. Aku ya. Gue tanya jawab ya nama. Nanti disambung lagi soal tanya jawab. Jadi mudah-mudahan ini dapat pelajaran buatku bagaimana aku harus bersikap, betul. Jangan terlalu merisaukan masa depan, betul. Jangan-jangan kita tidak akan pernah sampai di masa depan. Kata nyatanya kita selalu berada di hari ini yang harus lebih baik dari kemarin. Aku tidak berusaha lebih baik dari orang lain. Aku berusaha lebih baik dari diriku yang kemarin. Kebahagiaan bukan dicari, kebahagiaan diciptakan. Aku tidak mencari kebahagiaan di mall-mall itu. Aku tidak mencari kebahagiaan di tempat ramai itu. Aku hanya butuh dirimu, karena dirimu sendiri adalah sebuah kebahagiaan. Emang gitu, nasihat baru sadar marahnya teh. Emang gitu. Orang waktu ujian kelas 3 SMA berarti. Ayo ulangan pelajaran agama Islam. Orang kata ngapalkeun. Orang mah terang ngapalkeun. Anjir, aing naon jawabna. Orang tulis hanya Allah yang Maha tahu semua ya. Cek, lamun guru nyalakan berarti murtad ya gitu. Mana gitu atuh. Barang siapa yang berani melawan tata tertib sekolah, maka dia akan berani menghadapi kehidupan yang lebih rumit dari itu. Ya. Orang yang diam di kelas belum tentu dia baik. Jangan-jangan rendah diri, betul? Jangan-jangan modal di kelas. Ya, makanya pacaran menyenangkan aja lah, bener nggak? Yang menyenangkan mah nantinya juga poho kan duit, bener nggak? Beneran serius. Kamu senang-senang berapa? Nah, atuh laki teh dibawa kabulnya jadi perempuannya tuh pengen barang-barang yang ada di situ. Di lain makan ke taman makam pahlawan.
Ya, tabur bunga ya. Terima kasih pahlawan, berkat kamu jadi merdeka terus aku bisa pacaran ya gitu. Dan mana pasti bawa kamu ke Pangandaran, mau piknik. Berapa ke Pangandaran dari sini ke Pangandaran? 8 jam. Balik lagi berapa lah? 16 jam. Di lautnya mah 2 jam. Jadi lebih capek, lebih banyak capeknya daripada Pangandarannya ya. Jadi jangan-jangan selama ini kita mencari-cari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan bukan dicari tetapi diciptakan bersama pasangan. Ya. Hah? Jomblo mencari pasangan dengan cermin gitu. Kamu boleh. Here we guys man. Mana sok? Barang siapa yang merasa cantik maka akan merasa terhina ketika dibilang jelek betul. Aing mengaku, aing mah jelema terbalik. Lamun aing ngomong, siapa terbalik? Emang nya aing kan geus ngomong kan. Ya. Urang mah sampai ngomong gini, saya pernah nulis, ya Allah Nabi Adam aja yang jelas Rasul masih melanggar apa yang kau larang, apalagi aku orang Siwastra gitu. Ya. Nabi juga, nah saya mah bukan Nabi, atuh maklum kalau melanggar benar gak? Nabi Adam aja melanggar. Tetapi yang lebih penting dari itu, kemudian kamu bertobat, betul? Artinya tidak mengulangi lagi. Karena kita tidak mungkin sampai di masa depan, tetapi kita selalu berada di hari ini yang harus lebih baik dari kemarin. Orang yang mulia bukan soal bagaimana engkau memiliki sesuatu, tetapi bagaimana kamu bermanfaat bagi pacar dan orang sekitarmu ya. Nah segitu dulu, silahkan tanya bersama jawabannya sekaligus lebih baik, lebih efektif. Dimulai aja ya sama moderator ya. Sok boleh nanya. Setiap diberi kesempatan satu orang 20 pertanyaan aja ya. Sok supaya aing poho. Sok kaya MC teh. Jadi gimana? Sok Kacung. Kacung. Tong nanya di langsa. Sok nanya. Sok nanya. Pakai bahasa Portugisnya supaya aing teu ngerti. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi cewek yang bosenan? Saya mau. Terima kasih. Ada lagi di sebelah sini. Ada lagi. Halo ya, saya Ricoy dari Cikarang Selatan. Coy, kemana coy? Baik ya. Oh mana? Anu sok loncatannya. Ayo maunya teman-temannya. Nih ya, Dilan dan Milea kan resmi pacaran tanggal 22 Desember tahun 1990. Hari Jumat jam 2. Nah ya. Ya. Nah, saya penasaran banget nih ya. Pada hari itu ayah lagi di mana, dengan siapa, dan berbuat apa ya? Anjing. Jumatan. Urang mah lamun Jumatan pasti paling depan sampai diusir imam. Harap teuing anjing. Makasih ya. Ada lagi jadi. Nah satu lagi. Jadi terusnya nanya me aing tengah jawab. Sampai beak waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Ella dari Bekasi ya. Oh kamu? Iya saya. So. Jalan dari Gedung Sate. Gini ya, mau nanya ini aja kabarnya Shika gimana? Oke. Aduh anjir, pertanyaan hari sekian. Aing tengah apalkeun. Sebetulnya ketika aku merasa bosan, karena akunya juga membosankan. Oke.
Ya, itu mah bersumber dari dirinya, bukan darimu. Betul kan? Jadi ketika aku berasa bosan, itu karena diriku yang membosankan. Karena si perempuannya itu, ketika mana ngabadut ke saya lamun fokus ke HP mah enggak. Pada dasarnya mah dirinya penyebabnya. Okay? Itu mah menjadi harus berpikir ulang. Betul? Apakah kau entah bagaimana? Setiap orang punya latar belakangnya sendiri mengapa dia begitu. Okay? Oke. Terus di mana waktu itu? Ya. Waktu itu tidur siang kayaknya. Terakhir. Jadi hari Jumat tanggal 22 Desember jam 2 itu hari Ibu. Ya intinya apa loh waktu? Orang mah selalu ingat Allah sampai bawa sholat. Saking ingat Allah sampai bawa sholat coba itu. Ya saya nggak tahu kejadian-kejadian. Yang saya tahu ya 1 Juni kesaktian Pancasila. Ya saya nggak tahu ada di mana waktu itu, aku udah lupa tuh. Ibu tadi pertanyaannya ibu atau siapa itu? Apa namanya? Di mana Cika? Oke, nanti Cika mungkin diterbitkan. Itu perlu kau harus tahu. Kamu harus tahu. Cika Punung teh di mana sih? Jadi itu kan kapok. Itu cara orang mengulur-ulur waktu supaya cepat beres. Cika nanti akan tapi ada bunyi dulu ya. Bendara baru Cika ya. Tapi Cika dulu baru bendara. Itu Cika dulu ya. Cika supaya kamu tahu dari mana asal kata Cikawawo. Cika Pundung teh tadi si Cika tanya. Cika sedang ditulis. Tapi pas kenapa saya lambat kalau menulis? Karena saya kan bisa bacanya nggak permanen ya. Suka pas lagi nulis buta huruf gitu, saya berhenti gitu. Ya sering gitu. Mudah-mudahan akan ditulis buku. Ada lagi pertanyaannya? Yuk. Jangan penasaran, nanti panik matinya penasaran. Iya bukan. Kan sarua di bumi jangan ini. Orang mah Nabi Adam aja tahu. Nabi Adam orang pertama di bumi yang dilarang makan apel. Khuldi ya. Canda ya apel dulu. Bir, apa ini gitu? Buah khuldi, aing teh buah khuldi teh kumaha. Ya tahu lah pasti, karena ada orang yang mau. Kamu juga boleh cerita, nanti ke aku ceritain semua. Oke, nanti aku tulis bisa. Tapi nanti 2024. Oke, ada lagi? Nah, data KB ya teh. Jadi gini, Dilan itu adalah siapapun dirimu. Oke, siapapun yang sama dengan Dilan yang ada di dalam novel Dilan. Oke. Apa yang harus kau pelajari dari sana adalah bahwa pada dasarnya anak remaja adalah masa-masanya ia penuh gelora. Jika dilarang maka justru akan semakin berontak. Betul? Dilan adalah seperti itu. Guru-guru, kalau ada guru di sini, guru adalah masa lalu, murid-murid adalah masa depan. Betul? Jangan murid harus mengikuti apa yang jadi selera guru, karena guru mah orang-orang dari zaman dulu, betul. Murid-murid mah masih anak muda.
ia yang kelak akan membawa estafet tongkat itu. Kalau puisi Hairil Anwar itu bagus, tetapi hari ini adalah milikmu, gitu. Sebab kalau Hairil Anwar hidup lagi, pasti dia bikin puisi yang baru. Tetapi sekolah mengajarkan puisi Hairil Anwar yaitu puisi yang di masa lalu, sehingga kita hanya memamah dia ide-ide lama. Kalau kamu mau menulis, menulislah, gitu. Menulis semau kamu suka. Tips menulis novel adalah satu, ditulis, dicatat, ingat, punya komputer. Nah, di komputernya ada Microsoft Word. 3, ada kursi, meta pegel. Oke? Keyboard, ayo keyboard opat. Toilet, meta modal gitu. 6, PLN, harus ada PLN. Rokok, odor, boleh. Jadi namun ayah juri bere gitu. Tips menulis adalah seperti itu. Kamu menulis apa yang kamu ingat, kamu tulis di situ. Karena pada saatnya kamu belum langsung dipublish kan, jadi kamu bisa. Selama ini banyak orang menulis, banyak orang yang bekerja dua. Dia penulis dan dia editor, betul. Jadi baru satu paragraf sama editor di delete gitu loh. Jadi kalau saya menulis sampai 100 halaman baru diedit. Jadi enak. Sok, saya ingin pertemuan ini bukan tetap kamu jadi pembaca, tapi kamu juga jadi penulisnya. Coba kamu satuin satu kata, nanti aku tulisin seolah-olah aku ada di depan komputer ya. Sok, kamu apa? Satu kata. Yang mana weh? Sok, satu kata aja sebut. Apa? Oke, tidur. Sebetulnya aku masih tidur, tapi aku bisa menulis. Pasti kamu tidak percaya. Yakin aku juga yakin kamu pasti tidak percaya. Karena tidak mungkin orang tidur itu bisa menulis. Bahkan ketika bangun pun aku sebetulnya malas menulis. Jangankan menulis, lari pagi aja aku nyuruh orang. Saya adalah pencinta alam yang ke gunungnya nyuruh orang. Waktu di kampus saya bikin Mabupala ITB, yaitu akronim dari mahasiswa bukan pecinta alam ITB. Kami tidak pernah ada kegiatan karena bukan pecinta alam. Yang penting adalah bikin kaosnya. Dari sanalah penghasilan kami. Sekarang saya sudah lulus dan duduk di kursi ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu selain menulis ini. Apa manfaat menulis ini? Tidak ada manfaatnya. Tetapi nganggur juga nggak ada manfaatnya. Jadi aku tulis aja biar aku tidak sia-sia sudah punya komputer. Terima kasih komputer. Tapi kami pasti tidak dengar. Karena kamu tidak bisa ngomong dan tidak bisa mendengar. Biarlah aku ngomong sendiri supaya aku besok masuk ke rumah sakit jiwa. Begitu loh. Ya, kamu seenaknya gitu nulis. Aku gitu. Terus apakah saat itu dipublish? Enggak kan? Anjing goreng delete gua ini. Gitu tuh. Dan orang mah gitu nulisnya. Saruan nulis gitu. Waktu nulis Dilan ada Mas Beni, mana dari Mizan? Mas Beni. Nih ada saksinya. Tahu nggak cara membuat novel Dilan? Tulis 10 halaman email ke Mizan gitu. Terus akunya main gitu. Lupa sampai 4 tahun, pernah 2 bulan lupa ya. 2 bulan sampai ditagih, ini mana terusannya gitu. Oh, aku nulis lagi gitu. Kadang 20 halaman gitu. Terus nulis email terus sampai numpuk di Mizan ya. Sampai numpuk di Mizan, terus aku ke sana baru diedit. Mana bab ini, mana bab ini, mana bab ini. Gitu loh. Oh, ini pindahin ke sini, oh gitu. Enggak pakai kerangka berpikir. Pikirannya jangan dikasih kerangka atau nanti terbebas gitu. Enggak. Terus saya nggak menggunakan ejaan yang disempurnakan, EYD, karena saya kan bukan manusia sempurna ya. Jadi nggak pantas menggunakan EYD. Kumaha aing meh jadi caranya begitu. Kamu kan kalau nulis kamu kan kita semua ini locus of control eksternal.
aduh aku nanti dihina enggak ya, aduh aku nanti, nah itu mah jadi repot deh. Mendingan kamu nulis enaknya aja. Ada anak saya, bawa anak saya Timur namanya, dia kan mau main biola tuh ke atas panggung, dia bilang malu. Aku bilang yang harus malu mah penonton. Kenapa? Bisanya cuma nonton. Nah gitu ya. Kalau suaramu merdu naik ke atas panggung, itu mah biasa bener. Tapi kalau kamu suaranya biasa aja naik ke atas panggung, oh itu keren, membutuhkan kekuatan mental ya. Kalau kamu tampan terus nyatain cinta, alah itu mah biasa bener. Kalau kamu jelek nyatain cinta, dan jagoan bisa bener dah. Kamu bisa ngomong ke perempuanmu, aku tahu aku jelek, tetapi rasa cintaku mengalahkan itu sehingga aku berani ngomong ke kamu gitu ya. Justru orang jelek mah lebih enak sebetulnya. Lamun nyatain cinta ditolak, ya maklum beda banget aing kieu bener deh. Yang harus kecewa mah jelema tampan bener enggak? Ketika merasa tampan terus ditolak, nah kecewanya lebih tinggi ya. Kalau kamu punya apa-apa, hidupmu banyak uang, hidup semangat, itu mah biasa bener enggak? Tapi kalau kamu tidak punya apa-apa, hidup semangat baru itu keren. Nah, si Dilan tuh seperti itu, jalan lah gitu. Datu bogo kita nanawan bener. Kalau nggak ada yang suka ke aku, malum lah aing anak kita bener. Ketika ada yang suka, namanya ada yang suka ke aku ya. Ya udah, dia jadi bersikap istimewa. Dia mengistimewakan itu karena sebagai balasan dari apa yang ia lakukan kepadanya. Gitu loh. So, ada pertanyaan lagi? Ada. Halo ya, nama saya Silvi. Bisa mau nanya? Kamu Silvi Iya, mau nanya soal istrinya Dilan. Ketika Dilan menceritakan tentang Milea dan masa lalunya di buku Milea Suara dari Dilan, itu kira-kira gimana sih perasaan istrinya dia? Pasti kan setiap cewek itu perasaannya cemburu gitu, ngapain sih ngomongin masa lalu? Nah, jadi kadinya dia dong. Pasti nggak sih aku mau ustad-ustad di sekitarnya aja. Cai mah pun didarengin lo kali itu mah. Lu di dengnya mah adaan bang. Ya. Urang mah tarang ngadengin nanaon dah. Amun ada yang nasihatin saya ya nggak akan didengar. Karena orang mah sibuk pisan gitu. Sibuk santai aja gini. Jadi ya itu mah urusan pribadinya ya. Cemburu itu karena memang mungkin tidak percaya diri ya. Kalau percaya diri mah santai besok sia ka mana. Aing mah ngabebaskeun maneh ka mana-mana rek pergi. Asal aing milu gitu. Nah seperti itu. Kan ada kuatnya ya, terserah. Aku tidak ingin mengekang, terserah kemana kau pergi, asal aku ikut. Ternyata keren bisa. Sebetulnya mah jangan-jangan karena kita berpikirnya semua itu jadi sebenarnya sangat simpel. Saya istri saya nanya kan di mobil, ibu ada makanan nggak di rumah? Ini kan rumah tangga bukan rumah makan gitu. Oh kayaknya ya. Aku merasa aku ini gini, jadi saya berpikir gini, aku ini masih muda, anak-anakku lah yang menyebabkan aku jadi orang tua gitu aja. Simpel kan? Ada masalah apa? Saya bertanya sama nih polisi lah, kalau ini yang terlalu serius, ningali polisi, ya lihat polisi juga kamu takut ya. Aku pernah sama Ninu orang di Panas Dalamnya di jalan Supratman, naik motor ada razia kan, si Ninu kan yang naik di belakang tuh, anjing ya razia tuh, lu mana pura-pura buta? Aku pura-pura bisu gitu. Jadi pas bener teh, aing sih pas di depan polisinya si Ninu nanya, ada apa ini gitu. Ya aku kan bisa menjelaskan kan bisu. Mana nyata cek polisi non, mantok anjing. Oh belum anjing si anjing. Cek urang mah dari orang yang lain, mun mana sih kan juri kada ya bener nggak? Jadi jurinya teh, nah iya mengenai lain gitu.
Orang pernahnya dari kampus di ITB mau ke Cipaganti, saya kan ngajar di Villa Merah dulu. Dik, ninja motor euy. Kan dik itu juga pengajar juga. Dik, ayo naik motor. Helmnya hiji fit. Ayo nggak pakai, aku pakai kan. Berarti dik nggak pakai motor kan? Itu motor dik, helm dik kan? Ah bener jalan, beneran di jalan Lamping di stop polisi. Bukan di stop, disusul. Aku bilang, Pak, ini bawa helm semua Pak. Ini helm dik. Gitu. Aku bawa, ini kan minjem dari dik. Akhirnya dicabok gitu. Terusnya ditilang kan? Udah ditilang, kamu tilang. Terus helmnya nggak dipakai, itu pakai helm, kan gas ditilang, itu apa? Dah polisi mah kagak ada di jalan, namun di kantor polisi mah ngabal odol, bener tak? Sarualah. Ya, gitu. Jangan-jangan settingan kita, ngerti nggak? Kalau kamu sama seperti ini, diri kita. Saya pernah ya di SMA, Pidi masukin bajunya, orang dibuka masukin ke tas gitu. Cek guruna, kacelana goblok gitu. Tapi kan jadi kenang-kenangan ya. Kalau kamu serius terus mah, naon diceritakan ke anak mana aja. Kenaun dia nakal diceritakan wahnya dia. Jadi jangan-jangan memang kita ini harus, kata Al-Quran juga sesungguhnya hidup ini adalah senda gurau ya. Senda gurau kan. Kampung akhirat yang sesungguhnya kehidupan itu. Mendingan hari menyenangkan orang lain daripada mana serius wae. Si eta mah serius wae. Segala lagi dianggap ya bener. Aya angin deh, anjing aya juri. Ya serius wae sama. Biasa lah tuh anjing. Biasa lah tuh anjing, aing jadi milisian goblok gitu. Orang kan di depan kafe depan Mas Dalam ya, parkir kiri, cek tukang parkir kiri, orang mah ada, datang, nah ada, aing mah supir angkot goblok gitu, ngerti ya? Jadi kan santai kan naon sih, jangan-jangan kamu di setting mau menyenangkan juga belum tentu menyenangkan, benar? Santai, ya itulah rock and roll, rock and roll lillahi ta'ala gitu, rock and roll yang lillahi ta'ala, benar? Sok, ada lagi? Adik orang menjawab pertanyaan tanya. Enggak. Ya. Terus Sok. Assalamualaikum. Ya, setiap orang punya pendapatnya sendiri ya. Tidak bisa aku bantah dia apa yang jadi pemikirannya sendiri ya. Ya udah terserah. Bahkan ada yang nyebut orang Rambo atau saya percaya aja. Goblok siapa ngahina-hina ini. Loh Pak, ayo nyebut orang monyet. Orang mah lebih suka gini. Lihat kalau ada yang nanya. Ayah, kuliah di mana? Di DO gitu dulu kos di mana? Di Bonbin gitu. Sarapan belum? Saya mah nunggu jatah dari petugas kebun binatang gitu. Nah ketika ada yang ngomong saya monyet, kan aku ngomong tadi benar, jadi tidak menyakitkan benar, karena akunya juga sendiri sudah mengatakan itu kan. Selama ini kamu merasa dirimu hebat, mulia, baik gitu. Jadi kalau ada sedikit yang tidak sesuai denganmu, kok marah betul. Jadi orang santai lah disebut kamu. Ya. Ada lagi? Aing jawab pertanyaan tuh. Yang anggapnya itu lulusnya. Terus saya pernah bertemu sama Rizal Ramli, Hatta Rajasa waktu reuni ITB, gitu. Reuni ITB serius pisan. Pas datang, ITB. Anjing, aing teh meni gagah, meni lebay ge goblok sih. Tapi jero hatenya terbani atuh. Pas Pidi udah datang, silakan ke panggung. Berarti ke panggung. Bang Rizal Randi, Pak Hatta Rajasa,
Dengan ini saya minta maaf karena saya satu-satunya alumni ITB yang bilang hidup Unpad gitu. Kecok si Rizal Ramli itu, bentar kenapa gitu? Karena ITB ngasih ilmu itu juga bayar, Unpad ngasih istri gitu. Gratis tuh. Ijazah saya masih di ITB sampai sekarang. Nggak belum diambil sampai detik ini. Pas ke kampus, jadi ini mau diambil nggak ijazah? Buat ITB aja. Gitu. Sebagai kenang-kenangan pernah ada aku di sana, gitu. Dan tuh, waktu di Twitter juga, ayah apa tujuan ayah kuliah? Untuk reuni. Kamu mah untuk kerja kan? Berarti kamu egois. Aku mah ingin reuni. Kali aja ada yang sudah sukses duluan, aku ikut gitu. Ya. Nah santai. Emangnya kalau saya salah jawab di Twitter, kenapa biasa-biasa aja? Ayah, pertanyaan apa yang tidak bisa ayah jawab? Pertanyaan yang belum diajukan. Gitu negara ramah. Ya. Yang jawab soal tuh, tanya. Ada lagi? Yuk. Ya, Dilan mau difilmin. Saya mau cerita ya. Cerita rada-rada berat menyampaikannya, tapi ente sebenarnya mah. Dilan mau difilmkan. Pertama datang Falcon, kedua Soraya Picture, Maxima Film, Medan Film, MD, apalagi ya, lupa pisan semua. Sampai Soraya Picture itu telepon terus sampai anjing capek pisan. Ini bobohan kain gitu. Akhirnya ngomong gini sih, Mas Pidi, sudahlah capek saya. Mas Pidi juga capek kan dapat telepon dari saya. Iya Pak, gitu. Udah, bagaimana kalau 3 buku 3 miliar untuk difilmin? Aku mah cuma butuh 20.000 buat pulsa gitu. Saya tak sampai, aduh Mas Pidi, please, saya serius. Enggak, aku akhirnya gagal. Terus saya sama Maxima Film. Karena kalau sama Soraya Picture atau yang lainnya, kemungkinan saya tidak terlibat gitu. Kemungkinan saya tidak terlibat. Jadi kumaha saya tahu mau 5 miliar juga kalau saya tidak terlibat saya kenal. Akhirnya saya sama Maxima Film. Satu bukunya 150 juta. Jauh pisang. Tapi saya terlibat. Jadi saya sutradaranya mendampingi sutradara namanya Fajar Bustami. Asalnya Hanung, aku nggak mau. Karena kalau Hanung ini mah data ya, bukan sedang membicarakan orang. Tapi membicarakan orangnya tidak naon sih sebenarnya. Jadi ini mah data. Akhirnya kenapa? Saya takut merasa dirinya sudah lama di film, akhirnya mendominasi benar. Mendingan sama si Fajar Bustami. Jar, ke Bandung. Siap ya. Akhirnya, aku nanti film. Nah, asalnya bulan ini Dilan tuh sudah harus syuting. Tiba-tiba digagalkan. Karena Dilannya belum ketemu. Betapa ini tidak asal-asalan itu. Kalau asal-asalan bisa siapa aja. Nah, akhirnya gagal, diundur menjadi Maret sampai Dilannya ketemu. Kalau miliarnya udah ketemu, Vanessa itu. Vanessa udah. Yang lain udah semua, tinggal Dilannya. Ada yang ngaju-ngajuin banyak sekali. Nah, ketika ada orang yang bilang akan kecewa dengan kalau di film kan, mudah-mudahan yang ini tidak. Saya kadang-kadang jika di Maret itu Dilan belum ada, mungkin diundur terus sampai 4 hari sebelum kiamat mungkin. Mau terus sampai ketemu. Kalau enggak.
mendingan aku uangnya kembaliin daripada akhirnya asal-asalan. Justru aku ngomong ke produsennya, ini bukti bahwa saya tidak mau bikin asal-asalan. Ini kan budgetnya tinggi, budgetnya sangat tinggi sekali, sampai 18 miliar untuk dilan ini. Saya justru ngomong ke produsennya, saya sedang menghargai uang itu, saya nggak mau bikin asal-asalan. Untuk sampai ada yang ngomong karyawan ini film gitu, untuk apa? Untuk apa? Ayah, apa tujuan ayah bikin film ini? Untuk mereka yang menentang, untuk mereka yang menentang difilmkan, bahwa saya mau membuktikan bahwa yes, aku setuju pendapatmu. Jika bikin asal-asalan, aku tidak mau. Nah, ini tidak asal-asalan, ini untukmu sebagai jawaban supaya kau tidak kecewa. Vanessa-nya udah cocok, aku bikin klipnya, dan kemudian banyak orang yang merespon, yes, Sasa, sama, Dilan pun harus seperti itu. Susah. Saya kayak sholat istisqa malah turun hujan, lain salah, ternyata salah sholat. Ini berdoa malah udah cari-cari ke sana. Sudah, ayo. Oke, satu lagi mungkin ya. Dua lagi. Yuk, 3 lagi berarti. Yuk. Suripto nggak manusia, maksudnya masih hidup. Katanya waktu nanti launching filmnya, Maxima minta orang-orang yang terlibat di situ harus datang, dan mereka akan membayar mahal untuk memaksa mereka mau. Setan tahun 90 kan disamakan dengan Tarzan. Kan setannya beda tuh setan tahun 80 gitu. So, ada lagi? Oh, kenapa aku pilih baik 1972 2098 itu teh kayak itu loh, kayak kalau bikin quote itu kan lahir sama meninggalnya. Saya 1972 lahir, 2098 habisnya gitu. Ada orang yang komplain, setidaknya kan setiap orang berhak berdoa ya. Nah itu doaku. Gitu. Ada lagi, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana teh? Orang Bandung. Oh, mana? Ya, kan Dilan masuk geng motor nih. Aing yang ngaruh terus. Dilan tuh masuk geng motor apa sih ya? Kurang tuh diberi nyawa besi kan ya geng motor teh loba, kayak mau disebut geng motor itu mau beli buku aing atuh. Jadi aing ngambil tengah-tengah. Nama SMA kan tadi disebut, ya kan? Karena memang nanti kamu kalau jadi penulis ya, aku mah bukan penulis. Kalau kamu nulis dan diterbitkan, pasti kamu akan banyak pertimbangan. Supaya jangan ada beberapa pihak yang tidak terganggu. Tidak disebut beberapa pihak. Arek nyebut EKTC keda, ayeuna saingana. MTC, BTC disangka ke mall gitu. Excel Trade Center itu namanya senjata. Ya, itu pasti banyak. Kamu pasti banyak pertimbangan kalau sudah nulis. Pasti, itu pasti. Udah ya, terakhir ya. Nggak ada lagi. Nah, mudah-mudahan dari buku itu mendapat pelajaran bukan gini. Kamu jangan bersengaja untuk seperti Dilan, benar nggak? Tapi setting dirimu, bagaimana kamu bersikap santai, benar nggak? Santai ya tuh. Tidak menuntut orang, benar nggak? Santai aja. Ketika kamu juga menyebalkan sekali ketika dia banyak menuntut ya. Ini akhirnya seperti itu. Gitu. Ya. Mudah-mudahan saya santai itu seperti aku bikin lagu, saya juga santai. Yuk. Dibanding. Enggak disebut juga itu karena takut ada menyinggung perasaan SMA itu. Kan ada guru yang dilawan gitu. Nanti komplain gitu loh, ngerti nggak? Kenapa nggak disebut? Banyak hal, banyak pertimbangan. Oke. Orang rek nyanyi 800 lagu.
Jadi bahkan lamun mana boga anjingnya beda yang ngaran kucing. Jadi ketika kamu panggil kucing, saya tentunya nyamperin. Mana mikir lu bodoh teh anjing apa ini? Namun Pak Ustadz nanyanya, mana ini nanya? Kalau anjing jangan sampai menjilat, bilang aja gitu. Jangankan anjing, temanku menjilat ku tampar dia. Kucing adalah anjing. Oh anjing. Maaf kalau saya lupa syair karena saya lebih fokus hafal Al-Quran ya. Ku punya anjing, ku beri nama kucing. Bila ku panggil kucing, dia menggonggong menghampiriku juga. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Ku tak sengaja memanggil dia anjing. Dia termenung bingung. Majikan pelin-pelan dan anjing jadi bingung. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Kau tahu kenapa aku nulis ini? Aku mau ngasih tahu bahwa jihad yang sesungguhnya adalah melawan musuh yang ada di dalam dirimu sendiri. Supaya dong serius tadi. Jadinya tapi kasiheuneun bener. Allahu Akbar jadi sarieun. Ini kan agama damai bener kan? Kok jadi menyeramkan sekali? Ya, meskipun afdal kamu menyebut Allahu Akbar tidak akan berfaedah bagi Allah karena Allah tidak bergantung pada hamba-hamba. Jangan teriak Allahu Akbar tapi buang sampah sembarangan ya. Jangan nangis-nangis di musola tapi nyuri air PDAM malam hari ya. Terus mengarang lagu bebas deh kemana-mana ya. Itu mah lagu-lagu mana. Kalau ada orang yang bilang, ayah aku tidak suka lagu-lagu di Panas Dalam, aku akan bilang ke dia, sama mas, aing terus. Jadi aman ya. Tahun 2011, di Panas Dalam Fans Club aku bubarin karena nggak boleh ada. Biar kita semua sama berkawan. Jangan repotkan. Jadi kamu bisa bikin lagu saya kamu mau. Bahkan tentang kunang-kunang. Kunang-kunang apa sama bila pusing matamu berkunang-kunang. Jangan sayang mentang-mentang kunang-kunang banyak begadang. Wahai kau, selalu ku kenang bila ku berkunang-kunang. Wahai kau, selalu ku kenang bila ku berkunang-kunang.
Kurang mah yang mana berkarya tong aing mah ya. Jadi mah aing nonton mana yang kan. Jadi aing ngajukan pertanyaan. Asa nonton aing anjing. Kurang jeung barudak jeung Iwan ada yang jatuh cinta, saking jatuh cinta sampai logika nggak ada, kata-kata susah keluar ya. Nah, lagu mah tetap harus bikin. Maka lahirlah lagu judulnya Si Anjing Aku Mencintai. Si anjing aku mencintainya. Si anjing aku mencintainya. Si anjing aku mencintai dirinya. Si anjing aku mencintainya. Si anjing goblok aku mencintai. Si anjing aku mencintai. Si anjing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau tanda tangan aja sendiri oleh kamu aja ya. Boleh berbaris ya. Mana ketuanya? Ya. Oke, siapkan. Terus yang mau foto-foto ke Jonas aja ya. Terus yang minta email bikin aja gratis ya teman. Gak usah minta ya. Oke, sekarang saya sedang bersama Ayah yang dari tadi ditunggu-tunggu. Ya, langsung aja ke pertanyaan. Atau isukan menang. Gini ya, tanggapan Ayah tentang audiens hari ini gimana nih dari acara Bedah Buku Dilan ini? Islami Saya rano jilbab gitu. gitu. Maksudnya bagus, mereka memang pada dasarnya rindu dengan kenakalan sebagai hal wajar di dunia remaja, tetapi jangan berlebihan. Mungkin mereka seperti mendapat stimulus bagaimana harusnya menjadi seorang anak muda ya. Ya bagus. Tapi banyak ini Ayah katanya Dilan itu masih dirahasiakan sama si Ayah. Ya seperti Nabi Khidir gitu, dirahasiakan. Dan jangan tahu juga, nantinya jadi biasa kan. Oh gitu. Atau nanti tahu sendiri lah. Pada akhirnya nanti di padang mahsyar bertemu semua. Betul. Nah untuk ini ya kepastian filmnya banyak yang nanyain soalnya tadi nih. Gimana? Kalau saya bikin filmnya buru-buru, mungkin bulan ini juga sudah akan syuting. Tapi karena ini saya nggak mau asal-asalan, jadi ketika belum ketemu Dilannya diundur. Sebetulnya sudah ada 4 yang jika asal-asalan bisa aja aku ambil itu, tapi nggak bisa, harus betul-betul sesuai dengan apa yang jadi seperti di buku atau setidaknya karena orang tuh aura kan nggak bisa berbohong ya. Masih dinakal-nakal juga kalau auranya bukan dari dirinya mah susah, nggak bisa itu. Kudu jelema. Makanya saya kan nyari dari EKTC udah berusaha banyak, nanti mungkin pasti ketemu. Gitu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Yuk. Terima kasih banyak. Yuk. Ditunggu event berikutnya ya. Siap gerak. Ya. Oke teman-teman, sekarang saya lagi bersama orang di balik acara ini, ada ketua pelaksana dengan Kang Diki BJ, saya kan? Ya, Oke Kang, langsung aja ya Kang ya. Saya mau nanya ini latar belakang acara Bedah Buku Dilan ini apa sih? Kan kita semua pengen tahu nih. Latar belakang kita mengadakan acara Bedah Buku Dilan karena mungkin di zaman 90-an itu kita itu percis gitu yang dialami oleh sosok Dilan. Ya. Makanya kita berusaha melaksanakan bedah buku itu karena kita akan menceritakan pada zaman-zaman itu juga kita itu seperti itu gitu. Jadi mungkin ada kesamaan antara Dilan dan XTC. Jadi sosok Dilan itu pemuda ketika itu sama banget. Ya sama persis. Gitu. Dan mungkin ini kan event pertama untuk bedah buku ya, benar ya, kedepannya mau ada event lagi nggak ini dari XTC bentuk? Jelas kita akan selalu membuat event yang lebih kreatif juga, mungkin yang lebih matang juga. Buat kedepannya mungkin kita di awal 2017 sudah buat kegiatan baru. Kayak gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak ditunggu bisa event Kang. Oke, itu wawancara sama Kang Diki BJ. Jadi kedepannya akan ada event lagi, ditunggu ya guys ya.
Saya Rizal Priambudi, ketemu lagi di Creativity Management. Thank you.